Bagaimana mungkin sebuah negara 30.000 tentara di satu kota dan tetap menyebutnya kemajuan? Di Ukraina Timur, upaya Rusia merebut Pokrovsk kini menjadi lebih gelap dari sekadar serangan. Kota itu hancur, penduduk pergi, hanya kematian dan kehancuran tersisa. Namun serangan itu terus berlanjut, seolah-olah dengan mengorbankan cukup banyak nyawa di antara puing-puing itu bisa membuatnya terlihat seperti sebuah kemenangan. Ini adalah Pokrovsk, sebuah tempat yang menjadi cerminan dari segala sesuatu yang hancur dalam perang Rusia. Pembela Ukraina yang kalah jumlah dan persenjataan tetap bertahan di garis depan, sementara gereja dan lingkungan hancur akibat serangan rudal. Namun, ada hal lain terjadi di sini yang tak ingin Kremlin dunia ketahui. Di balik berita utama dan korban jiwa, ada keruntuhan yang lebih dalam. Setelah Anda melihatnya, Anda akan paham mengapa pertempuran ini bisa menghantui Rusia lama setelah usai. Mari kita masuk ke kekacauan ini. Saat ini, Pokrovsk adalah sebuah kota yang berada di ambang kepunahan. Garis langitnya bergerigi, hancur akibat pemboman tanpa henti. Asap mengepul dari blok-blok apartemen yang hancur, tempat tawa dan musik dulu pernah memenuhi udara. Jalan-jalan sunyi, kecuali dentuman rendah artileri di kejauhan dan dengungan mekanis drone yang mencari tanda-tanda kehidupan. Pasukan Rusia mengepung kota, mendekat dari segala arah, dan menyusup ke distrik selatan serta timur dengan kelompok kecil menyamar sebagai warga sipil untuk menebar kekacauan. Saat rekaman ini dibuat, pembela Ukraina masih gigih mempertahankan beberapa blok terakhir dengan keteguhan, ketepatan, dan hal di luar logika. Di sini hanya tersisa tentara, puing, dan gema bekas rumah. Warga sipil sudah tidak ada. Pokrovsk bukan sekadar dikepung, tapi dihapus dari peta, bata, dan nyawa hilang. Untuk memahami pentingnya kota ini, lihatlah masa sebelum penembakan. Sebelum pengepungan, Pokrovsk hampir tak dikenal di luar Ukraina, hanya kota tambang identik kerja keras, batu bara, dan rel. Kota ini tidak glamor maupun politis, namun letak geografis memiliki ironi yang kejam. Kota ini berada di pusat Oblast Donetsk dan terhubung ke jaringan pertahanan Ukraina lewat jalan serta rel kereta api. Siapapun yang menguasai Pokrovsk menguasai jalur utama yang memasok Minarod dan garis pertahanan yang lebih dalam yang melindungi Donetsk bagian barat. Posisinya menjadikannya sebagai penghubung yang sangat penting dalam perang ini. Itu membuatnya tak ternilai harganya, tapi ada hal lain yang dipertaruhkan selain logistik. Selain jalan dan rel keretanya, Pokrovsk juga memiliki makna simbolis. Ini adalah kota yang menolak untuk jatuh ketika daerah sekitarnya runtuh. Pengingat tegas Ukraina masih bertahan, dan bagi Moskwa, perlawanan ini kini jadi urusan pribadi. Pokrovsk bukan hanya tempat untuk ditaklukkan, tapi tantangan yang harus dihancurkan. Menguasainya menjadi misi kebanggaan, dan nilai militer misi membungkam sebuah simbol. Itu sebabnya Rusia rela berjuang keras. Kemenangan di sini jadi trofi, berita utama, dan pembenaran pengorbanan di front Donetsk. Mereka membutuhkan sesuatu untuk ditunjukkan kepada rakyatnya, sebuah tanda bahwa perang yang tak berujung ini masih terus berjalan. Bagi Ukraina, kehilangan Pokrovsk bukan hanya kemunduran taktis. Itu berarti menyaksikan lagi sebagian tanah air mereka lenyap di bawah artileri Rusia. Luka baru bagi negara yang sudah kehilangan terlalu banyak. Pokrovsk penting karena mewakili inti perang itu sendiri. Rusia berperang untuk tanah yang mereka hancurkan, sedangkan Ukraina berjuang untuk hidup di tengah kehancuran. Keduanya terjebak dalam perjuangan yang melampaui strategi dan politik, menjadi ujian ketahanan dan kemanusiaan. Pokrovsk telah menjadi panggung di mana bentrokan itu terjadi dengan sangat brutal, sebuah tempat di mana setiap meter tanah dibayar dengan darah. Pengepungan kota itu dimulai perlahan dan nyaris tanpa suara, seakan Rusia menguji kota itu sebelum menghancurkannya, dimulai pertengahan Juli 2024 sebagai bagian serangan besar di Oblast Donetsk Barat. Pasukan Rusia awalnya menargetkan kota sekitar, memperketat kendali tiap kemajuan. Ini bukan kejutan, semua sudah memperkirakan. Satu-satunya pertanyaan adalah berapa lama Pokrovsk bisa bertahan begitu serangan besar benar-benar dimulai. Serangan itu datang bukan sebagai satu serangan besar, melainkan tekanan terus-menerus. Hari demi hari, artileri Rusia menghantam pinggiran kota, melunakkan target-target yang nyaris sudah tidak ada lagi. Drone berputar-putar seperti burung bangkai,
memberikan koordinat kepada para penembak yang tidak peduli apakah pelurunya jatuh di parit atau rumah sakit. Tujuannya bukan ketepatan, tapi kelelahan. Pokrovsk tidak diperebutkan, melainkan dihancurkan sampai menyerah. Di dalam kota, setiap blok berubah menjadi medan pertempuran. Dengan perbandingan 8:1, pasukan Ukraina mempertahankan rumah, pabrik, dan sekolah seperti benteng. Ketika satu gedung jatuh, mereka mundur satu jalan dan kembali bertahan di sana. Pertarungan itu bersifat pribadi, diukur dari lamanya mereka bertahan hidup, bukan wilayah yang direbut. Infanteri Rusia menyerbu maju dalam gelombang-gelombang, seringkali tanpa koordinasi atau perlindungan yang memadai. Banyak dari mereka adalah batalion hukuman atau wajib militer yang nyaris tidak terlatih, dilemparkan ke dalam apa yang sekarang disebut para tentara di kedua belah pihak sebagai mesin penggiling daging. Di antara mereka terdapat apa yang disebut unit terinfeksi, yaitu formasi yang diambil dari resimen infanteri bermotor Rusia ke 1435 dan ke 1437, yang menurut laporan terdiri dari tentara dengan human immunodeficiency virus hepatitis dan penyakit kronis lainnya. Beberapa orang yang tampak sakit ini dikirim ke garis depan hanya dengan senapan dan ancaman hukuman mati. Gambaran suram bagaimana Moskwa mengorbankan cadangan manusianya dengan mudah. Mereka maju menembus asap dan puing, lalu ditembaki penembak jitu, ranjau, dan artileri. Bagi pembela, ini perang memperebutkan setiap inci. Bagi penyerang, ini perang habis-habisan satu tubuh demi satu tubuh. Taktik gelombang manusia bertujuan mematahkan pembela, tapi malah penyerang yang hancur. Pasukan Ukraina beradaptasi dengan cepat, menggilir unit-unit untuk menjaga garis pertahanan mereka tetap hidup, memasang jebakan di dalam bangunan yang hancur, dan menggunakan drone tidak hanya untuk mengintai, tetapi juga untuk menyerang. Seringkali regu Rusia dimusnahkan sebelum mencapai tujuan. Mereka yang berhasil sampai seringkali sendirian tanpa dukungan. Setiap meter dicapai, ratusan orang gugur. Malam itu, kota bersinar oranye akibat pantulan api dan suar. Artileri terus-menerus, tanah sering bergetar hingga tentara lupa suara keheningan. Menjadi hal yang biasa bagi para pejuang Ukraina untuk bergerak melalui terowongan dan ruang bawah tanah hanya demi menghindari terdeteksi oleh drone. Beberapa unit tinggal di bawah tanah berhari-hari, naik ke permukaan hanya untuk bertempur, lalu kembali mundur. Bom Rusia terus menghujani mereka, meruntuhkan bangunan yang sudah rusak. Setiap serangan Rusia selalu menambah korban jiwa. Gerakan penjepit Rusia dari utara dan selatan mulai semakin ketat, tetapi lebih lambat dari yang diperkirakan. Kendaraan lapis baja mereka terhalang puing, jadi mereka kirim infanteri, namun infanteri rentan di kota seperti ini. Pokrovsk berubah jadi labirin maut dengan dinding runtuh, jembatan hancur, jalan penuh puing, dan kawah dalam yang bisa menelan tank. Pada pertengahan tahun 2025, dampaknya sudah tak terbantahkan. Komando Rusia mengganti seluruh brigade di Pokrovsk karena korban mereka sudah tidak bisa dipertahankan. Unit masuk 1.000, orang keluar hanya 200 medis, menyebut rasio luka dan kematian lebih buruk dari Bakhmut. Intelijen Ukraina memperkirakan Rusia kehilangan lebih dari 45.000 pasukan di sini dalam 3 bulan pertama tahun ini, belum termasuk yang terluka atau hilang. Itu hampir sama dengan jumlah tentara di kota kecil, hilang hanya demi beberapa kilometer persegi tanah hangus. Setelah itu, situasi memburuk. Pada Oktober, kerugian Rusia di wilayah itu mencapai rekor 25.000 tewas atau terluka dengan angka harian lebih dari 1.000 saat mereka mengerahkan 150.000 pasukan. Semua itu diperlukan karena meskipun peluangnya sangat kecil, Ukraina menolak untuk menyerah. Mereka bertempur disiplin, menyesuaikan posisi saat tekanan meningkat, membuat Rusia membayar mahal untuk tiap wilayah yang direbut. Para pembela menggunakan segala yang mereka miliki. Penembak jitu bersembunyi di tangga hancur, drone kecil menjatuhkan granat ke parit, dan jebakan rakitan tersembunyi di puing-puing. Komandan Rusia terus mengirim laporan kemajuan ke Moskow, tetapi kemajuan di Pokrovsk hanyalah ilusi. Apa yang disebut sebagai kemajuan hanyalah langkah sia-sia di lanskap hancur, di antara itu hanya ada keheningan. Bagian terburuk dari pengepungan bukan pertempurannya, tapi kehampaan di antaranya. Tak ada warga sipil tersisa untuk diselamatkan, tak ada jurnalis yang melihat. Hanya dentuman meriam dan letusan senjata menandai waktu. Prajurit melintasi jalan penuh kendaraan hangus dan rambu rusak, sadar musuh dekat tapi tak tampak. Beberapa orang menyebutnya kota hantu, yang lain menyebutnya neraka. Semua orang paham bahwa itu adalah tempat di mana kehidupan telah terkuras habis. Bahkan sekarang, garis depan bergeser hanya beberapa meter, bukan bermil-mil.
Rusia mengklaim menguasai distrik-distrik yang berpindah tangan hanya dalam hitungan jam. Ukraina membalas dengan artileri dan drone, memutus pasokan dan memaksa pasukan Rusia berhenti, berkumpul, lalu mulai lagi. Pengepungan ini terus jadi lingkaran penderitaan, tanpa pihak yang ingin mengakhiri. Bagi Rusia, berhenti berarti mengakui kelemahan. Bagi Ukraina, mundur bukan sekadar kehilangan kota, tapi juga simbol perlawanan yang semakin memudar. Dalam setiap pengepungan, ada saat pertempuran berubah dari perang menjadi penghancuran. Pokrovsk telah melewati titik itu. Dulu sebuah kota, sekarang hanya bayang-bayang dirinya sendiri, luka terbuka yang membentang di Stepa Donetsk. Kota itu dari atas tampak seperti noda abu-abu hitam. Semua distrik diselimuti asap dan debu, jalan ke sekolah dan pasar kini tak lagi berarti. Semua arah berujung puing. Rumah sakit utama, dulunya bangunan terakhir yang berfungsi, dihantam 2 kali dalam seminggu hingga hanya tersisa beton, debu, dan keheningan. Stasiun kereta api, dulu pusat kota Pokrovsk, kini tinggal kerangka baja bengkok dan pecahan kaca. Peron penuh selongsong peluru, bukan penumpang. Alam pun telah lenyap. Beberapa pohon yang masih berdiri tampak hitam dan tanpa daun, batangnya terbelah serpihan peluru. Udara berbau jelaga basah dan logam, berat dan terus menempel pada segala sesuatu yang disentuhnya. Saat para tentara bernapas, mereka merasakan asap di mulut mereka. Meski memejamkan mata, mereka tetap mendengar dentuman artileri yang terus bergema. Blok-blok yang dulu dihuni ribuan orang, kini berubah menjadi tanah tandus yang tak lagi dikenali. Kamu tak bisa tahu di mana sebuah rumah pernah berdiri, hanya tahu bahwa kehidupan seseorang berakhir di sana. Di Kremlin, seorang jenderal menandai peta dengan medali dan menyebutnya hasil kerja baik hari ini. Runtuhnya infrastruktur telah membuat Pokrovsk menjadi tempat yang menentang logika. Tidak ada listrik, air, rumah sakit, atau transportasi. Kendaraan militer pun sulit bergerak di tengah kehancuran. Konvoi bergerak perlahan di jalan berlubang, tiap belokan bisa menuju jembatan runtuh atau jalan buntu. Generator berdengung dalam gelap seperti hantu mekanis, menjaga sedikit peralatan yang masih berfungsi tetap hidup. Pada malam hari, tidak ada lampu, hanya kilatan redup dari suar dan cahaya aneh dari api yang jauh. Tapi dulu tidak selalu seperti ini. Sebelum warga sipil terakhir dievakuasi, Pokrovsk adalah rumah bagi sekitar 60.000 orang. Di kota yang dulunya ramai, kini kosong, bukan ditinggalkan, tapi dipaksa kehilangan sisi manusiawinya. Keluarga melarikan diri dengan barang seadanya, meninggalkan rumah yang hancur oleh artileri. Hewan peliharaan berkeliaran di puing-puing, mainan anak-anak setengah terbakar di reruntuhan. Suara kehidupan telah lenyap, digantikan oleh irama monoton perang. Bagi mereka yang dulu tinggal di sana, gagasan untuk kembali terasa tak terbayangkan. Bahkan jika pertempuran berhenti besok, tidak ada lagi yang bisa kembali. Sekolah-sekolah sudah hilang, rumah sakit sudah hilang, pembangkit listrik dan sistem air pun sudah tidak ada. Semuanya sudah hilang. Membangun kembali kota ini butuh miliaran, itu pun hanya untuk materialnya. Kamu bisa menuangkan beton dan mengganti jendela, tapi bagaimana menggantikan kenangan yang hilang dari bangunan? Bagaimana kamu membangun kembali sebuah jiwa? Jawabannya cukup sederhana, kamu tidak bisa. Kamu menggambar ulang peta dan berpura-pura Pokrovsk lama tak pernah ada, tapi beberapa kehilangan lebih dari sekadar infrastruktur. Ada juga kehilangan budaya yang tak bisa diukur statistik. Gereja-gereja Pokrovsk, beberapa berusia lebih dari seabad, kini tanpa atap dan kubahnya hancur. Lukisan dinding yang dulunya menceritakan kisah para penambang dan keluarga, kini dipenuhi jelaga dan lubang peluru. Arsip sejarah, perpustakaan, dan museum lokal yang menyimpan bagian dari identitas wilayah ini telah musnah. Menara jam kota, landmark yang telah lama berdiri sejak era Soviet hingga kemerdekaan, akhirnya hancur akibat serangan rudal di akhir musim semi. Saat menara itu runtuh, bagian terakhir dari Pokrovsk lama seolah ikut lenyap bersamanya. Sekarang, para tentara yang bertempur di sini adalah satu-satunya penghuni kota ini. Mereka tinggal di bangunan kosong yang menyimpan kenangan masa lalu. Sebagian berlindung di apartemen setengah runtuh, tidur di samping perabotan hangus. Yang lain menggali ruang bawah tanah tempat keluarga dulu bersembunyi saat serangan. Setiap ruangan punya kisah serupa. Dulu, seseorang sangat mencintai tempat ini hingga menganggapnya rumah. Kini semua hilang.
Sulit menyebut sisa-sisa Pokrovsk sebagai kota. Meski begitu, pertempuran tetap berlanjut. Rusia terus mengirim pasukan ke puing-puing, berusaha menyelesaikan yang sudah hancur. Ukraina bertahan bukan karena strategis, tapi karena sudah dianggap sakral. Karena Pokrovsk telah menjadi lebih dari sekadar titik di peta. Itu adalah garis yang digambar dengan darah yang tidak bisa dihapus oleh kedua belah pihak. Tentara Rusia telah mengubahnya menjadi jalur konveyor mayat. Prajurit baru berdatangan dari seluruh negeri, sebagian minim pelatihan, lainnya dari penjara dan unit hukuman. Mereka diberi senapan, diberitahu kemana harus pergi, dan dikirim maju ke jalan-jalan yang sama yang telah menelan gelombang sebelumnya. Kebanyakan dari mereka tidak bertahan lama. Drone Ukraina melihat mereka sebelum mereka berlindung. Artileri menyelesaikan sisanya. Dan ketika mereka tumbang, yang lain melangkahi mereka dan terus berjalan sampai mereka juga hilang. Yang membuatnya makin mengerikan adalah betapa sedikit kenyataan ini berarti bagi para pemberi perintah. Pejabat Kremlin berbicara tentang moral dan momentum, sementara para tentara di Pokrovsk tidur di lubang dan berdarah di bawah atap yang runtuh. Jadwal rotasi kacau. Unit yang seharusnya ditarik berminggu-minggu lalu masih bertempur, kini digabung dengan pengganti yang hampir tidak tahu nama komandan mereka. Kelelahan meliputi segalanya. Tentara bergerak bagai hantu, hanya mengandalkan insting dan ketakutan. Beberapa orang sama sekali berhenti peduli pada misi. Ketika bertahan hidup menjadi satu-satunya strategi, dan saat bertahan hidup menjadi satu-satunya tujuan, disiplin mulai retak. Terdengar bisikan di radio soal pemberontakan, penolakan maju, dan perwira ditembak anak buahnya setelah memaksa serangan bunuh diri lagi. Benar atau tidaknya rumor tidak terlalu penting, yang penting rumor itu ada. Rumor tersebut menunjukkan keputusasaan mendalam di barisan Rusia. Setelah serangan gagal, tidak ada lagi yang bisa dilaporkan. Namun, Kremlin tetap yakin kerugian itu masih bisa ditanggung. Mereka menyebut korban sebagai pahlawan, martir untuk tujuan yang kini tak lagi dapat didefinisikan. Media pemerintah menganggap setiap kemajuan sebagai titik balik, sambil mengabaikan kenyataan. Rusia menukar nyawa dengan tanah hangus, menunjukkan kebutaan yang hampir kejam. Para jenderal melihat jumlah korban jiwa sebagai statistik. Politisi menganggapnya bukti keteguhan. Tapi di lapangan, setiap statistik adalah wajah. Satu nyawa hilang demi beberapa meter tanah. Petugas medis Rusia menyebut pemandangannya sulit dipercaya. Rumah sakit lapangan dipenuhi pria terluka, kehilangan anggota tubuh, seragam berlumur darah dan debu. Persediaan sangat terbatas sehingga beberapa dirawat tanpa anestesi. Banyak yang tidak selamat dalam perjalanan kembali ke belakang garis depan. Rantai komando segera mengubur mereka, baik secara harfiah maupun kiasan, dan mencatat kematian mereka sebagai hilang dalam tugas. Untuk mengurangi kesedihan, keluarga di rumah mendapat surat dan medali, tapi tidak pernah mendapatkan kebenaran. Tak heran jika moral telah runtuh begitu parah. Mitos tentang ketangguhan yang dulu menyelimuti tentara Rusia telah menguap bersama asap di atas Pokrovsk. Wajib militer berbisik soal desersi, veteran menatap kosong ke dinding, tak bisa jelaskan kenapa masih di sana. Janji kejayaan yang mendorong mereka ke medan perang kini telah digantikan oleh rasa takut. Mereka tak lagi percaya bahwa mereka sedang menang, mereka hanya bertahan hidup cukup lama untuk digantikan. Mesin itu tetap berputar, setiap unit yang hancur langsung digantikan unit lain. Siklus ini tumbuh dari penyangkalan dan propaganda, menyeret seluruh generasi pria Rusia ke dalam kehampaan. Pokrovsk menjadi simbol kegilaan, tempat strategi tergantikan oleh pengorbanan. Ini bukan peperangan, tapi penghancuran diri yang disamarkan sebagai penaklukan. Namun tetap saja mereka datang karena Moskwa telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa merebut Pokrovsk akan berarti sesuatu, bahwa dunia akan melihatnya sebagai sebuah kemenangan, bukan sebuah tragedi. Namun, jika Rusia menancapkan benderanya di puing-puing itu, kemenangan seperti apa? Mereka hanya akan mewarisi kota mati dan arwah pria yang dikorbankan demi itu. Biayanya sangat besar hingga kemenangan pun terasa seperti kekalahan. Ukraina juga sudah membayar harga. Para pembela kehilangan sekitar 10.000 pasukan sejak awal 2025 di Donetsk, dengan sekitar 5.000 terkait langsung Pokrovsk. Unit-unit keluar bergantian, tim medis kewalahan menangani luka akibat pecahan peluru dan serangan drone tanpa henti. Namun, angka-angka itu hanyalah sebagian kecil dari kerugian besar Rusia, setetes air di lautan dibandingkan ratusan ribu pasukan
yang telah Moskwa korbankan di Donetsk hanya tahun ini saja. Kerugian Ukraina memang menyakitkan. Mereka menuntut setiap tetes tekad, tetapi mereka tidak mematahkan garis pertahanan seperti yang dilakukan Rusia. Namun entah bagaimana, Pokrovsk masih belum jatuh. Di tengah asap dan tembakan, masih ada kehidupan yang bertahan. Di ruang bawah tanah gedung runtuh, tentara Ukraina merawat luka, mengisi senjata, dan bersiap untuk esok hari. Itu seharusnya tak mungkin terjadi. Dunia mereka telah berubah menjadi puing-puing dan debu. Namun mereka tetap bertahan dengan amarah yang tenang. Beberapa dari mereka belum tidur selama berhari-hari, beberapa belum melihat sinar matahari selama berminggu-minggu, tapi mereka terus berjuang. Karena kota ini, atau sisa-sisanya, telah menjadi simbol yang terlalu kuat untuk ditinggalkan. Melihat mereka, kamu tak hanya melihat tentara, tapi juga detak terakhir kota yang enggan berhenti bernapas. Tak ada kemewahan, tak ada pidato dramatis, hanya tekad dari kehilangan dan kesetiaan. Mereka berjuang untuk satu sama lain, untuk orang-orang yang dulu memenuhi jalanan ini, untuk gagasan bahwa Ukraina masih bisa berdiri tegak, bahkan ketika tanah di bawah mereka telah hilang. Radio mereka berderak dengan perintah singkat dan tenang. Gerakan mereka tajam dan otomatis. Setiap serangan balasan, penyergapan, dan serangan drone di reruntuhan ini terasa seperti pernyataan. Pokrovsk mungkin dikepung, tapi kota itu belum hancur. Jika Rusia berhasil merebut kota itu, dan mereka sudah hampir berhasil saat penelitian ini dilakukan, mereka akan menyebutnya sebagai kemenangan. Mereka akan mengumumkannya dengan huruf tebal di media pemerintah, seolah merebut kota itu membenarkan semua yang terjadi di sana. Kremlin akan menyoroti jalan, gedung, dan posisi strategis yang berhasil direbut. Mereka akan membahas kemajuan, momentum, dan tentara yang berkorban demi tanah air. Siapapun yang memperhatikan akan melihat kesenjangan antara narasi dan kenyataan. Para tentara di lapangan sangat kelelahan di luar batas. Unit-unit telah hancur, tank dan artileri dihancurkan lebih cepat daripada bisa digantikan. Kemenangan, menurut mereka, dibangun di atas bumi hangus dan darah, sebuah keberhasilan yang dibayar dengan cara yang membuat kata itu sendiri kehilangan makna. Ukraina menceritakan kisah yang berbeda. Bagi mereka, Pokrovsk bukan soal penaklukan, melainkan perlawanan. Meski Pokrovsk jatuh, itu bukan sekadar kekalahan. Mempertahankan kota ini setahun lebih menjadi simbol perlawanan dan ketangguhan di tengah ketidakmungkinan. Tentara bertempur bukan demi kemuliaan, tapi karena menyerah tak terpikirkan. Setiap serangan drone yang menghambat Rusia, setiap penyergapan di tangga runtuh, setiap jam yang berhasil dilewati. Inilah kemenangan sejati. Perlawanan itu akan meluas. Perlawanan Pokrovsk akan bergema di parit-parit pertempuran mendatang dan dalam bisikan para tentara yang mengingat apa yang diperlukan untuk mempertahankan garis pertahanan. Itu akan terukir di dinding kota lain sebagai seruan perjuangan. Itu mengingatkan dunia bahwa jumlah bukan segalanya. Ketahanan bisa melampaui kekuatan senjata dan keberanian dari keputusasaan serta tujuan mampu menghentikan mesin paling brutal. Rusia mungkin bisa mengubah peta, tapi untuk setiap bangunan yang direbutnya, mereka kehilangan satu bagian lagi dari tentaranya. Setiap mil yang dicapai, mereka harus mengorbankan lebih banyak prajurit, baja, dan waktu daripada yang sanggup mereka tanggung. Pokrovsk berdiri sebagai bukti bahwa kemajuan Moskow dibayar dengan kehancurannya sendiri. Pokrovsk tidak akan pernah hilang dari ingatan rakyat. Kota itu tetap hidup berkat prajurit penjaga jalanan dan keluarga yang terpaksa pergi. Pokrovsk akan menjadi peringatan dan simbol bagi dunia. Peringatan tentang sejauh mana Rusia akan bertindak demi obsesinya, simbol perjuangan Ukraina untuk tetap merdeka. Pada akhirnya, Pokrovsk lebih dari sekadar medan perang, ini adalah cerminan dari ekstremitas perang ini. Ini menunjukkan akibat saat strategi diganti pengorbanan dan propaganda menggantikan tujuan. Bagi Rusia, ini akan jadi kemenangan hampa. Bagi Ukraina, ini adalah bukti bahwa bahkan di bawah tekanan yang tak terbayangkan, martabat dan perlawanan masih mungkin terjadi. Bagi dunia, ini adalah pengingat bahwa keteguhan manusia bisa bertahan bahkan di tengah bombardir terberat sekalipun. Kota itu mungkin akan jatuh, reruntuhannya mungkin suatu hari akan dibangun kembali, tapi kenangannya akan tetap membekas. Rusia mungkin bisa mengambil tanahnya, tapi tidak bisa mengambil semangat yang telah membelanya. Semangat itu abadi. Dalam hal ini, Pokrovsk telah meraih sesuatu yang lebih besar dari sekadar menancapkan bendera di reruntuhan. Kamu mungkin sadar
Tapi setiap kali kami mencoba memperlihatkan apa yang terjadi di garis depan perang ini, YouTube bisa mendemonetisasi atau memblokir video. Kami pernah video kami dihapus hanya karena menampilkan kebenaran. Ini bukan propaganda atau klip palsu, tapi rekaman terverifikasi dan dianalisis veteran. Media arus utama yang mengklaim peduli transparansi justru enggan memperlihatkan dampak sebenarnya rudal Rusia di kota-kota Ukraina. Karena itu saya membuat Business Basics, platform kami sendiri yang sepenuhnya independen dari YouTube dan tanpa sensor. Di sanalah kami membagikan cuplikan dari garis depan, analisis mendalam dari para veteran, dan laporan-laporan yang tidak akan pernah Anda lihat di berita arus utama. Ini bukan soal klik atau jumlah penonton, ini tentang mendokumentasikan kebenaran sebelum menghilang di balik algoritma dan politik. Dan satu-satunya alasan kami bisa terus menjalankan situs web ini adalah karena Anda, para penggemar, para penonton, orang-orang yang benar-benar peduli dengan apa yang sedang terjadi. Kami tidak punya sponsor, kami tidak punya perusahaan besar yang mendukung kami, hanya dukungan dari Anda. Jadi, jika Anda percaya pada jurnalisme independen, jika Anda ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi, kunjungi basicsinsider.com sekarang juga. Anda bisa klik tautan di deskripsi atau scan kode QR di layar. Perang tidak hanya di medan tempur, tapi juga demi kebenaran.